Halo semua, kita bertemu dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras, di mana bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang pembuktian teorema Pythagoras dan juga menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Nah, teorema Pythagoras ini tentu tidak asing buat kalian ya. Kalian pasti sering mendengar istilah ini kalau kita bicara tentang matematika. Karena teorema ini banyak sekali bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan yang berkaitan dengan flying frog nih. Kalian tentu pernah lihat permainan flying frog. Nah, misalkan nih ada seutas tali flying frog yang dimana salah satu ujungnya diikatkan pada sebuah menara. Dan ujung yang satunya lagi diikatkan atau ditambatkan di seberang sungai di sebuah daratan. Nah, kalau tinggi menara ini bisa diukur, sedangkan lebarnya sungai ini bisa diukur, maka kita pun bisa menghitung berapa panjang tali yang diperlukan untuk membuat flying frog yang diikatkan pada satu menara ke satu daratan di seberang sungai. Tentu saja untuk menghitungnya ini kita menggunakan konsep dari teorema Pythagoras yang akan kita bahas berikut ini. Nah, kita kenal dulu nih tentang sejarah teorema Pythagoras. Pythagoras sendiri diambil dari nama dari seorang ilmuwan, yaitu filsuf yang berasal dari Yunani, yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Nah, dari catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ini ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Hal ini bisa dilihat dari ditemukannya tablet dari peradaban milik Babilonia. Di dalam tablet ini memuat kombinasi dari 3 angka yang dimana 3 angka ini ternyata adalah konsep dari sisi-sisi segitiga siku-siku, atau biasanya kita mengenal dengan istilah triple Pythagoras. Jadi orang pada zaman dulu sudah menggunakan konsep ini. Nah, ini juga bisa dilihat dari kalau kita melihat piramida ya, di mana piramida ini sangat kental sekali atau sangat jelas sekali. Tentu untuk membuat ini orang harus paham dulu tentang konsep Pythagoras, karena di sini memuat konsep-konsep segitiga siku-siku. Begitu. Nah, kenapa kok dinamakan teorema Pythagoras? Karena Pythagoras ini adalah orang yang pertama kali membuktikan tentang kebenaran dari teorema ini dan kemudian memperkenalkannya secara luas, sehingga teorema ini dinamakan dengan teorema Pythagoras. Nah, kalau kita bicara tentang teorema Pythagoras, tentu tidak lepas dari segitiga siku-siku. Maka di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dari segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, namanya segitiga pasti dia memuat 3 buah sisi. Nah, dalam segitiga siku-siku, sisi yang mengapit sudut siku-siku, 2 sisi ini berarti ya, kalau dalam segitiga ABC ini berarti sisi AC dan sisi BC ini adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku dan disebut dengan sisi siku-siku. Sedangkan sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku, kalau sudut siku-sikunya berarti yang di depannya itu yang sebelah sini ya, ini disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Maka kalian jangan bingung ya, harus bisa menentukan mana sisi miring, mana sisi siku-siku. Begitu juga untuk segitiga PGR ini. Mana yang disebut sebagai sisi siku-siku? Kalau sudut siku-sikunya di sini, maka sisi miringnya dia adalah sisi PQ dan sisi PR yang mengapit. Sedangkan sisi QR ini disebut dengan sisi miring karena letaknya di depan sudut siku-siku. Satu lagi, ini kalau segitiga siku-siku KLM, karena sudut siku-sikunya di M, maka sisi siku-sikunya adalah sisi KM dan sisi LM. Ini sisi siku-sikunya. Sedang sisi miringnya berarti yang di depan sudut 90 derajat ini. Gitu ya. Maka kalian jangan sampai keliru menentukan sisi miring dan sisi siku-siku. Sekarang kita ke teorema Pythagoras sendiri. Dalam teorema Pythagoras,
itu menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus atau sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jadi kalau dalam segitiga ABC ini, misalkan sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku, di depan sudut A. Jadi misalkan yang sisi BC ini panjangnya adalah A kecil ya. Sedangkan sisi yang di depan sudut B, berarti sisi AC, ini panjangnya adalah B. Dan sisi yang di depan sudut siku-siku, sudut C, itu kita misalkan panjangnya adalah C. Maka berdasarkan teorema Pythagoras ini, maka bisa ditulis segitiga ini hubungannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Nah, berikutnya, bagaimana membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras itu? Nah, misalkan segitiga ABC yang tadi ya, di mana panjang sisinya masing-masing adalah A, terus yang sebelah sini panjang sisinya adalah B, dan yang sebelah sini panjangnya sisinya adalah C. Kita akan membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat ini sama dengan C kuadrat. Banyak cara untuk membuktikan teorema Pythagoras ini. Saya mengambil cara yang bisa disimulasikan dengan sebuah gambar sehingga mudah dipahami ya. Nah, kalian coba lihat ini. Misalkan segitiga ABC ini. Dari setiap sisinya, ini saya akan membuat sebuah persegi yang panjang perseginya sama dengan panjang masing-masing sisi segitiga ini. Misalkan sisi BC, panjang sisinya A, saya buat sebuah persegi. Di mana sisi persegi yang kuning ini sisinya adalah A. Terus untuk sisi yang AC, saya juga buat persegi, di mana panjang sisinya adalah B. Nah, sedangkan untuk sisi AB, saya juga buat persegi yang panjang sisinya adalah C. Nah, kita akan membuktikan bahwa ini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau kita lihat, persegi yang kuning ini, luasnya, kalau rumusnya luas persegi, kan kalian sudah tahu kan? Sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka kalau sisi yang kuning ini sisinya adalah A, maka luas persegi yang kuning ini adalah A kuadrat. Kalau yang B, yang biru bagaimana? Maaf, yang hijau ya. Yang hijau bagaimana? Berarti yang hijau luasnya ya B kuadrat, karena panjang sisinya adalah B. Yang orange juga, berarti luasnya adalah C kuadrat. Nah, kita akan membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Berarti kita akan membuktikan bahwa luas yang kuning ditambah luas persegi yang hijau itu harus sama dengan luas persegi yang orange. Nah, caranya sekarang saya mau meletakkan yang kuning ini saya geser. Yang hijau dulu ya. Yang hijau ini misalkan saya potong jadi 4 bagian sedemikian rupa sehingga dia menjadi 4 buah bagian. Nah, kemudian mulai dari yang kuning ini saya letakkan di yang orange ini dengan harapan yang kuning dan semua yang hijau ini nanti menutupi dengan sempurna bagian yang orange ini. Kemudian yang hijau bagian pertama saya geser, saya letakkan untuk menutupi yang sebelah sini. Potongan kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat. Nah, ternyata bagian yang kuning dan semua bagian yang hijau itu menutupi dengan sempurna bagian yang orange tadi. Sehingga dari sini kita bisa menjelaskan atau membuktikan bahwa kalau begitu A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Maka terbuktilah tentang teorema Pythagoras ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, teorema Pythagoras ini kan bisa digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Nah, tapi kita harus memahami dulu tentang teorema Pythagoras itu bagaimana. Nah, misalkan ada segitiga siku-siku yang panjang sisinya masing-masing adalah A, B, dan C. Perintahnya adalah tuliskan rumus Pythagoras yang menyatakan panjang masing-masing sisi yang tepat dari setiap segitiga berikut. Nah, kalau kita mau menghitung panjang sisi A, bagaimana untuk rumus Pythagorasnya? Maka untuk rumus Pythagorasnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi miring itu adalah jumlahan kuadrat dari sisi siku-sikunya. Kalau berikutnya,
Untuk bagaimana kalau mencari sisi yang B? Untuk mencari sisi yang B, berarti sisi miring dikurangi kuadrat sisi miring dikurangi dengan kuadrat sisi siku-sikunya. Bagaimana untuk sisi yang C? Sama, kuadrat dari sisi miring dikurangi dengan kuadrat sisi siku-siku yang satunya, berarti yang sisi B. Nah, untuk kalian supaya tidak keliru dan mudah menentukan rumusnya, dari ketiga siku-siku ini, sisi yang terpanjang selalu sisi miring. Maka kalau kamu mencari rumus dari sisi miring, maka selalu penjumlahan dari kuadrat sisi siku-sikunya. Tetapi kalau yang dicari adalah sisi siku-sikunya, maka dia adalah pengurangan dari kuadrat sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku yang satunya. Misalkan nih ada segitiga siku-siku yang lain, yang panjang sisinya adalah KLM. Nah, kalau saya akan cari dulu sisi miringnya dari KLM ini yang mana. Kalau kita lihat, K itu adanya, dia mengapit sudut siku-siku. Berarti K dan M adalah sudut A. Dia adalah sisi siku-siku. Sedangkan L-nya adalah sisi miring. Maka rumus untuk L itu adalah K kuadrat plus M kuadrat. Kalau rumus untuk K kuadrat, berarti sisi miring kuadrat, L kuadrat dikurangi dengan M kuadrat. Kalau rumus untuk M kuadrat, berarti L kuadrat dikurangi dengan K kuadrat. Sekali lagi, untuk sisi miring itu rumusnya selalu ditambah, tapi kalau sisi siku-siku itu selalu sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku yang satunya. Itu ya, mudah kan? Satu lagi, bagaimana rumus untuk segitiga siku-siku yang sisinya adalah PQR? Nah, di sini sisi miringnya adalah sisi R, ya kan? Karena sisi R ini letaknya di depan sudut siku-siku. Berarti kalau kita mau mencari rumus Pythagoras untuk R, berarti R kuadrat plus sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. Kalau P berarti dikurangi. Begitu juga kalau Q, begitu ya. Nah, kalian jangan bingung untuk menentukan dari rumus Pythagoras ini. Sekarang kita akan belajar menghitung panjang sisi segitiga siku-siku kalau dua sisi yang lain sudah diketahui. Nah, misalkan gambar yang pertama ini, dari segitiga ABC ini diketahui sisi AB 12 cm, sedangkan sisi BC itu adalah 5 cm. Berapa panjang sisi AC? Nah, kalau dia segitiga siku-siku berarti bisa menggunakan rumus Pythagoras. AC di sini adalah sisi miring. Berarti kita kalau mau mencari AC rumusnya pasti ditambah kalau sisi miring, ya kan? Maka rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, sisi siku-siku yang pertama, ditambah sisi siku-siku yang kedua, BC kuadrat. Nah, kita berikutnya tinggal memasukkan angkanya saja. AB 12, BC 5, berarti dikuadratkan. Ketemulah 144 ditambah 25. Hasil penjumlahannya adalah 169. Ini masih AC kuadrat, ya. Padahal kita diminta untuk mencari AC saja. Maka untuk biar ketemu nilai AC, kita harus mencari kebalikan dari AC kuadrat. Berarti di akar. Akar dari 169 itu berapa? Akarnya ternyata adalah 13. Kalau begitu, panjang AC adalah 13 cm. Gitu. Sekarang soal yang kedua. Dari segitiga siku-siku KLM, dia sudut siku-sikunya ada di titik L, di mana panjang KL-nya 15 dan panjang KM-nya adalah 25. Berapa panjang LM-nya? Nah, kita lihat LM yang ditanyakan di sini. LM ini kan sisi siku-siku, ya kan? Nah, kalau dia sisi siku-siku, berarti untuk mencari LM itu rumusnya harus dikurangi. Sisi miring dikurangi dengan sisi siku-siku yang satunya. Berarti LM kuadrat sama dengan KM kuadrat min KL kuadrat. Kita tinggal masukkan panjangnya masing-masing yang sudah diketahui. Terus dicari nilai kuadratnya. 25 kuadrat itu 625, sedangkan 15 kuadrat itu 225. Hasil pengurangannya adalah 400. Ini LM kuadrat. Kalau LM saja, berarti kita harus tarik akar dari 400, yaitu 20. Sehingga ketemulah nilai LM-nya adalah 20 cm. Gitu ya. Mudah kan untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Satu contoh soal lagi. Nah, misalkan ada sebuah segitiga, diketahui gambar seperti ini ya.
Di sini ada segitiga siku-siku ABD, terus kemudian ada ditarik lagi garis AC. Panjangnya sudah diketahui AB 9, sedangkan AD 15 cm. Berapa panjang BD dan AC? Kita cari satu-satu ya. Sekarang kita mau nyari panjang BD dulu. BD itu berarti yang sisi dasar dari segitiga ABD ini. Maka di sini untuk mencari panjang BD, kita menggunakan segitiga siku-siku ABD ini. Ya kan? Nah, kalian perhatikan segitiga siku-siku ABD. Dia siku-siku di sudut B atau di titik B, di mana panjang AB sudah diketahui, AD juga sudah diketahui. Dari ABD ini, sisi miringnya berarti adalah sisi AD. Berarti untuk mencari BD, berarti rumusnya adalah sisi miring dikurangi sisi siku-siku yang satunya, yaitu AD kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Kita tinggal masukkan nilainya 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, yaitu 225 dikurangi dengan 81. Hasil pengurangannya adalah 144. Maka ketemulah nilai BD adalah akar dari 144, yaitu 12. Sehingga ketemu panjang BD adalah 12 cm. Jadi, keseluruhan ini dari sini sampai ke sini, ini adalah 12 cm. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Berapa panjangnya AC? Nah, AC itu berarti yang sebelah sini. Gimana caranya untuk mencari AC yang di sini? Nah, ini berarti kita harus memperhatikan segitiga siku-siku yang mana? Iya, betul. Jadi kita memperhatikan segitiga siku-siku ABC ini, yang kecil ini. Di mana sisi AB sudah diketahui 9, nah BC berapa? Kalau kita mau mencari AC, BC harus diketahui. Nah, di sini diketahui panjangnya BC dengan panjangnya CD itu kan sama panjang. Nah, karena dia sama panjang, berarti BC di sini adalah separuhnya, ya kan? Kalau semuanya 12, berarti di sini 6, di sini juga 6. Gitu. Sehingga AB diketahui 9, berarti BC 6 cm. Berapa AC? Nah, karena itu AC adalah sisi miring, maka kita tinggal terapkan rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan nilainya 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu 81 tambah 36. Ketemulah 117. Nah, BD itu adalah akar dari 117. Nah, kalau kita lihat 117 ini kalau ditarik akarnya hasilnya tidak berupa bilangan bulat, tetapi dia berupa bilangan pecahan. Kalau kalian ini sebenarnya kalau mau mudah bisa dihitung dengan kalkulator. Misalkan kalian nggak bisa menggunakan kalkulator atau nggak ada kalkulator, bagaimana cara menentukan akar dari 117? Kalau biasanya saya suka menggunakan pohon faktor begini. Jadi 117 ini kita faktorkan. Misalkan dia bisanya dibagi dengan berapa nih 117 ini? Dia bisanya dibagi dengan 3. Kalau dibagi 2 kan nggak bisa. Kalau bisanya dibagi 3, dapat 39. Terus kemudian dibagi 3 lagi, ini dapat 13. 13 sudah nggak bisa difaktorkan lagi ya. Berarti kalau begitu 117 itu perkalian dari 3 kali 3 kali 13, begitu kan? Atau 3 kali 3 ini bisa ditulis 3 kuadrat kali 13. Nah, tujuannya kita menemukan faktor-faktor yang sama ini. Kalau kita sudah menemukan faktor yang sama, maka untuk mencari akarnya ini, nah bisa ditulis seperti ini. Akar 117 itu bisa sama dengan akar 3 kuadrat kali 13 kuadrat. Nah, masing-masing kita tinggal tarik akarnya sendiri. 3 kuadrat kali akar dari 13. 3 kuadrat ini kan 9. 9 kalau diakarkan dia akan ketemu 3. Sedangkan akar 13 nggak bisa ditarik akarnya atau akarnya berupa bilangan desimal pecahan. Maka biarkan dia tetap dalam 13 aja. Sehingga bentuk sederhana dari akar 117 ini adalah 3 akar 13. Sehingga panjang PD adalah 3 akar 13. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah penjelasan kita pada
video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian mempelajari tentang teorema Pythagoras. Sampai di sini pertemuan kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.